Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani Merauke, Papua tewas setelah ditikam salah seorang anggotanya. Belum diketahui motif yang melatar belakangi pembunuhan usai korban memimpin apel pagi. Duka menyelimuti keluarga besar Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani di Merauke, Papua. Pasalnya, Kepala Rumah Sakit Mayor Dr. Beni Arjihans mengembuskan nafas terakhir setelah ditikam anggotanya. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, Mayor Deni memimpin apel pagi di halaman rumah sakit. Menurut seorang sumber saat itu pelaku yang merupakan anggota TNI AD, Sertu Muhammad Kausar, datang terlambat. Selesai memimpin apel, Mayor Beni bergegas ke ruangannya yang bertempat di unit gawat darurat. Saat itulah pelaku yang juga bertugas sebagai perawat di UGD menghampiri korban dan menikamnya dari belakang. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut, namun mengembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan. Beni rupanya pelaku sudah membawa pisau hingga melakukan penusukan kepada korban itu dari belakang. Korban tertusuk dari belakang oleh pisau. Pisaunya pisau otopsi, dalamannya kurang lebih sekitar 23 cm dari belakang, sekitar 23 cm. Mungkin ya kena kiri kanan sebelah kiri, belakang kiri. Untuk motifnya tuh apa tuh? Sampai saat ini kita masih pendalaman. Untuk pelaku sendiri sekarang di mana, Pak? Pelaku sekarang ada di Denpom. Dan kita amankan, saat itu juga langsung diamankan, pelaku diamankan dan sekarang sudah berada di. Korban kemudian diberangkatkan ke kampung halamannya di Purwakarta, Jawa Barat untuk dimakamkan. Mayor Dr. Beni Arjihan meninggalkan seorang istri. Sementara itu di Buleleng, Bali, seorang pria terlibat duel maut dengan 3 orang yang merupakan komplotan maling motor. 2 orang tewas dalam insiden tersebut, sementara 2 lainnya kabur. Motif perkelahian diduga salah seorang korban dituduh sebagai mata-mata polisi. Polisi menyita 2 bilah senjata tajam dari lokasi duel maut di Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Buleleng, Bali. Tragedi tersebut melibatkan seorang pria, Ketut Fauzi, dengan komplotan yang diduga maling motor terdiri dari 3 orang. Duel maut terjadi di depan rumah korban Ketut Fauzi pada Minggu malam 3 Juli. Korban yang disangka sebagai mata-mata polisi oleh komplotan Edi Salman dikeroyok menggunakan senjata tajam. Perkelahian tidak seimbang tersebut menyebabkan Ketut Fauzi dan Edi Salman tewas akibat luka senjata tajam. Sementara 2 rekan Edi, Jakar dan Nuul melarikan diri. Ya karena awalnya kan dipanggil lah keluar, kemudian ada lampu ada di teras itu dimatikan, ada neon dimatikan, terjadilah mungkin perkelahian di sana. Duanya ini bertetangga mereka, antara Fauzi dan Edi itu sepupu, sepupuan. Rumahnya berdekatan dari sini sampai di terminal itu. Masih satu dadi semacam Berdekatan mereka tinggalnya. Ada hubungan keluarga dari istrinya Fauzi. Polisi kini melakukan pengejaran terhadap 2 teman Edi Salman untuk mengetahui motif penganiayaan yang menyebabkan 2 orang tewas. Janji manis tidak ditepati, seorang wanita muda mendalangi pembunuhan kekasih gelapnya, yaitu seorang pria parubaya di Lampung Tengah, Lampung. Bersama kekasih dan 2 adik kandungnya, pelaku membuang jasad korban di kawasan Danau Bekri. Aparat Polres Lampung Tengah menangkap 4 orang pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan setengah terkubur di kawasan Danau Bekri. Salah satu pelaku merupakan kekasih gelap korban yang diduga juga mendalangi pembunuhan ini, dibantu kekasih dan 2 adik kandungnya. Otak pembunuhan berencana ini, Chelsea 22 tahun, mengaku sakit hati korban yang berusia 50 tahun tidak menepati janji membelikannya rumah dan mobil serta modal usaha. Dendam aja, Pak. Dendam kenapa? Dia banyak janji-janji ke saya. Janji apa aja? Mau ngasih saya mobil sama rumah beserta usaha-usaha. Kenalnya di mana? Kenalnya di Murai, di Pramuka. Di Pramuka. Sudah lama kenal sama dia? Mau 8 bulan kurang lebih. Usai menghabisi korban, para pelaku membawa kabur dan menjual mobil mewah korban 160 juta rupiah di Jakarta.
Polisi menyita barang bukti sisa uang dan sejumlah barang yang dibeli pelaku. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait pembunuhan berencana ini karena masih menggali motif keempat pelaku. Keempatnya kini mendekam di sel tahanan Polres Lampung Tengah. Sebelumnya, seorang pencari kayu bakar menemukan jasad pria yang setengah terkubur dan ditutupi dedaunan di semak-semak kawasan Danau Bekri, Lampung Tengah. Setelah diidentifikasi, korban diketahui bernama Tarmizi, 56 tahun, seorang pengusaha warga Rajabasa, Bandar Lampung. Sementara itu di Batang, Jawa Tengah, pulang mudik dari ibu kota, seorang pria mengakhiri hidup kakaknya. Perbuatan nekat pelaku membunuh kakaknya karena kesal dengan korban yang telah menjual motor hasil jerih payahnya selama bekerja di Jakarta. Pria berinisial AG yang mudik ke kampung halaman harus berurusan dengan polisi. Pria berusia 24 tahun warga Desa Krengseng, Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang telah mengakhiri hidup kakak kandungnya. Pelaku menganiaya kakaknya hingga tewas karena kesal dengan korban yang telah menjual motor hasil jerih payahnya selama bekerja di Jakarta. AG mengaku dendam dengan korban yang telah 3 kali menjual motor miliknya dan hasil jual motor digunakan untuk foya-foya. Korban berusia 26 tahun dianiaya dengan senjata tajam oleh adiknya saat bermain game di dalam kamar. Akibat dianiaya, ada 3 luka tusukan di tubuh korban. Nyawa korban tak tertolong saat dalam perjalanan ke puskesmas. Menurut penuturan dari pihak keluarga, itu menjual motor dari adiknya. Itu mungkin nggak sekali, bisa jadi 2 kali. Nah, kemungkinan dengan hal tersebut, Adi merasa kesal mungkin Pak ya. Jadi terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Sampai akhirnya terjadi pembunuhan. Peristiwa ini adalah peristiwa terkait dengan adanya tindak pidana dalam keluarga ya, antara kakak dan adik yang mungkin meninggal dunia. Seperti itu dengan senjata tajam. Pelaku sementara kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya akan kami serahkan kepada Satreskrim untuk menanganinya. Kasus ini ditangani tim penyidik unit Reskrim Polsek Gringsing. Di Banjar, Kalimantan Selatan, seorang pria yang mendendam dan sakit hati dengan perkataan saudaranya melampiaskan amarah kepada keponakannya. Pelaku bertindak keji dengan membunuh dan memperkosa korban serta membuang jasadnya ke hutan. Polisi sudah menetapkan RF sebagai tersangka kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan terhadap keponakannya sendiri. Pria 27 tahun ini menghabisi korban dengan cara mencekiknya dan kemudian membuang jenazah dan memutilasinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memperkosa dan membunuh korban karena sakit hati kepada orang tua korban. Aksi keji itu dilakukan RF saat korban menonton TV di rumahnya yang bertetangga dengan rumah korban. Dari hasil pemeriksaan kami menyatakan bahwa dendam dengan bapaknya, di mana bapaknya dulu pernah ngomong bahwa mamanya itu atau orang tua perempuannya si tersangka baiknya di dalam aja, baiknya di luar aja, tapi di dalamnya jelek. Kejahatan RF terbongkar setelah polisi berhasil mengidentifikasi kerangka dan rambut yang ditemukan di hutan akhir pekan lalu. Ternyata kerangka badan dan kepala yang terpisah ini milik seorang bocah perempuan 10 tahun yang sempat dilaporkan hilang sebulan sebelumnya. Pemeriksaan polisi pun mengarah ke RF sebagai orang yang terakhir bertemu korban. Meski masih memeriksa RF, polisi bakal menjeratnya dengan pasal pembunuhan dan perlindungan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi yang sudah kami tayangkan tadi mengajarkan bahwa agar kita jangan bertindak gegabah saat emosi, dan saat emosi kuasailah diri. Setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi hanya akan menyisakan penyesalan. Realitas segera kembali dengan informasi tersangka kasus pencabulan yang juga anak pemimpin pondok pesantren di Jombang lagi-lagi gagal diciduk polisi. Usai jeda.